Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada podcast Why Choose Sisma, mengulik lebih dalam pendidikan terbaik untuk Ananda. Program kolaborasi antara Sekolah Sabilillah dengan Sisma TV yang akan tayang pada laman YouTube Anda di rumah masing-masing. Bersama saya Ghulam Nurul Wildan, selama 20-30 menit ke depan akan berbincang bersama dengan salah satu bintang tamu yang Ananda berada di SD Islam Sabilillah Malang 1, membincang bagaimana dan mengapa beliau memilih Sekolah Islam Sabilillah Malang, termasuk juga bagaimana peran keluarga membentuk pendidikan dan masa depan Ananda. Telah hadir di tengah-tengah kita saat ini bintang tamu kita yang sudah salah satu tokoh terkenal termasuk juga akademisi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga salah satu peneliti pusat studi gender di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, aktif di berbagai kegiatan di studi Islam kontemporer. Juga beliau menjadi beberapa pembicara di forum-forum internasional maupun nasional. Beliau adalah Ibu Jamilah MA PhD. Seperti itu. Assalamualaikum Ibu Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo untuk dari awal sebelum kita nanti masuk ke podcast untuk mengulik lebih dalam tentang peran keluarga, kemudian mungkin bisa Ibu menceritakan bagaimana masa kecil Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ghulam. Bercerita masa kecil itu suatu yang panjang dan penuh memori. Saya sebenarnya lahir dan besar di Banjarmasin. Saya menempuh pendidikan. Saya dari kecil itu menempuh pendidikan yang berbasis agama. Ketika saya ingat-ingat dari sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah, kemudian dan berbasis pesantren. Itu yang saya ingat sekali. Namun dalam perjalanannya, kemudian ketika S1 saya memilih STAIN Malang yang saat ini sudah besar menjadi UIN Malang. Di sana saya juga memilih salah satunya adalah karena pendidikan Islam yang ditawarkan oleh STAIN Malang. Saya memilih ilmu umum, tapi saya juga mendapatkan ilmu agama. Kemudian saya lanjut di perguruan tinggi lain untuk melanjutkan studi saya di S2, lagi-lagi di sekolah berbasis Islam yaitu UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Karena itu lagi bahwa pendidikan umum dengan agama bagi saya itu menjadi hal yang penting. Perpaduan dari dua ilmu itu. Kemudian setelah S3 baru saya tidak melanjutkan berbasis pesantren karena tuntutan akademik, tuntutan profesi salah satunya adalah internasionalisasi dari lembaga atau institusi UIN Malang sendiri. Itu yang kemudian saya ingat bahwa ternyata dalam perjalanan studi saya sampai karir saya saat ini, yang paling penting adalah pendidikan itu salah satu yang harus kita pilih, alasan kita pilih adalah integrasi dari sains dengan agama. Itu yang kemudian saya ingat bahwa karir saya itu terbentuk dari dua keilmuan tersebut. Dan itu menjadi penting begitu. Oh, baik. Ya. Karena memang sejak dari awal panjenengan dari agama terus kemudian sampai akhirnya agama, akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya integrasi antara agama dengan sains itu menjadi penting untuk masa depan itu. Dulu apakah ada dari orang tua Ibu itu pesan Bu Jamilah nanti kamu ambil agama saja, Bu Jamilah nanti ambil ini saja, itu apakah ada pesan dari orang tua Ibu kepada jenengan? Seingat saya dulu itu orang tua hanya berpesan bahwa kamu itu hidup di dunia. Jadi yang harus kamu hadapi itu adalah kehidupan yang nyata. Maka kalau kamu memilih pendidikan, itu adalah pendidikan yang kamu bisa terapkan pada dunia kehidupan saat ke depan, bukan saat ini. Jadi ambillah ilmu-ilmu yang umum, sebenarnya begitu. Tapi syaratnya adalah
kamu juga harus mematangkan ilmu agama karena itu yang akan mendampingi bagaimana kamu menerapkan ilmu umum tersebut. Nah, jadi misalnya ketika kita mau menerapkan karir kita sebagai pendidik, maka kita juga harus belajar kalau di pesantren kita belajar ta'lim muta'allim. Nah, kalau sementara di pendidikan umum kita belajar teori-teori pembelajaran, misalnya behaviorism, contextual teaching learning, begitu. Tapi kemudian ilmu agama itu akan memandu kamu untuk kemudian mengkontekstualisasikan hubungan agama dengan dengan bahasa-bahasa yang ringan tentunya. Namanya orang tua ya. Artinya tidak dengan bahasa yang sangat akademis, tapi itu pesannya. Artinya ilmu agama dan ilmu dunia itu harus bersamaan untuk diambil kemudian diterapkan bersama-sama. I see. Gitu. Berarti dulu background orang tua ibu apakah guru atau sama juga dosennya mungkin sama dengan ibu? Sama-sama santri. Orang tua saya tidak mendapatkan pendidikan formal, tapi sama-sama santri. Akan tetapi beliau selalu mengontrol pendidikan saya setiap hari, proses belajarnya. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan yang kemudian diterapkan harus belajar. Matematikanya sudah belajar, IPA-nya sudah belajar. Nah, baru kalau habis maghrib ditanya sudah ngaji. Nah, begitu. Khasnya orang-orang. Iya. Orang-orang zaman dahulu gitu ya. Betul. Maghrib, pokoknya setelah maghrib harus ngaji dulu sebelum lanjut belajar. Betul. Gitu. Mohon izin, apakah profesi Bapak Ibu dulu dari Ibu Jamila? Hanya pedagang. Oh, pedagang. Ya. Kemudian artinya berapa bersaudara Ibu dulu? Berempat, saya perempuan sendiri dan semuanya wajib mengambil pendidikan formal dan pesantren. Formal dan pesantren. Betul. Itu dua kolaborasi yang sebenarnya kalau memang kita serius mendalaminya pasti jadi orang itu. Hatinya betul. Jadi, karirnya mungkin insya Allah juga jadi seperti itu. Insya Allah demikian. Sahabat Sisma dan juga Sismits dimanapun Anda berada, kali ini mungkin yang bagi belum tahu dengan Bu Jamilah itu adalah salah satu wali siswa Ananda Azra Muhammad Khalifatur Rahman. Betul. Yang sekarang kelas 5C. Ya, di SD Islam Sabilillah Malang, seperti itu. Kita lanjut Bu pembincangan kita hari ini tentang tentang bagaimana background keluarga Ibu. Ternyata memang sejak dari awal itu peran keluarga sangat signifikan. Betul. terhadap pendidikan Ibu, juga kemudian terhadap karir Ibu di masa yang akan datang. Itu mungkin bisa kemudian diceritakan untuk saat ini. Apakah juga itu relate dengan bagaimana Ibu bergerak di akademiknya? Apakah tetap di keluarga, terus kemudian hubungannya dengan hubungan akademik panjenengan dengan peneliti-peneliti keluarga dan lain sebagainya itu? Ya, betul. Ketika saya memilih karir sebagai akademisi, itu kemudian membantu saya juga memahami pendidikan apa yang kemudian benar-benar dibutuhkan terutama oleh anak-anak saya. Karena kemudian saya juga sebagai pendidik dan latar belakang pendidikan saya, masa lalu saya itu juga kemudian menjadi mempengaruhi saya dalam membentuk suatu formula pendidikan atau parenting dalam keluarga gitu. Pilihan-pilihan sekolah, kemudian aktivitas anak-anak begitu. Saya melihat bahwa ternyata keluarga itu menjadi basis utama pendidikan anak. Basis utama karena dia sebenarnya adalah orang terdekat dari anak itu adalah orang tua dan saudara. Kalaupun kita mengirim anak ke sekolah, itu sebenarnya adalah membantu peran saya meneruskan ide-ide pendidikan yang saya miliki. Membantu meneruskan ide pendidikan. Iya. Oh, itu jadi orang tua itu. Iya. Jadi guru lingkungan sekolah itu bukan adalah basis yang kemudian kita bersifat transaksional. Artinya begini, saya pokoknya mau anak saya jadi apa, pokoknya saya serahkan ke sekolah. Sehingga itu tidak akan kalau demikian pola pikirnya akan berdampak begini, loh anak saya kok tetap nggak pinter ini ya. Sehingga kemudian sekolahnya nggak benar nih, atau kurang nih. Nah, bagi saya sekolah dengan lingkungan rumah itu kemudian menjadi teamwork yang sangat penting.
Kenapa? Karena sebenarnya orang tua itu sudah punya idealisme tentang keinginan anak ini maunya seperti apa. Betul. Sebagaimana orang tua kita dahulu. Betul. Kalau orang tua dahulu kemudian kamu harus mondok ya. Nah, kemudian kalau saya saat ini merasa bahwa yang paling penting adalah saya menciptakan lingkungan akademik bagi anak saya. Akademik. Misalnya pembiasaan yang saya lakukan itu akan berpengaruh pada pemilihan lembaga pendidikan yang akan sejalan dengan apa yang saya cita-citakan pada anak saya. Sehingga ada pembagian waktu yang saya rasakan, misalnya begini. Saya ada waktu anak saya sekolah dari jam berapa sampai jam berapa di lingkungan sekolah. Sementara selebihnya dengan saya. Sehingga misalnya sekolah menerapkan apa, maka itu tentu juga akan sama saya terapkan. Jadi ada keselarasan. Karena saya melihat lembaga pendidikan itu bukan hanya seperti kita mengirim mau fotokopi apa sesuai keinginan saya, tapi saya tidak punya peran, saya tunggu tukang fotokopinya yang melakukan. Tapi saya juga harus berperan karena guru pertama adalah keluarga. Guru pertama adalah keluarga. Betul. Terakhir saya kemarin melakukan riset tentang Gen Z di Indonesia dengan di Inggris. Saya meneliti sumber-sumber belajar pertama tentang agama itu pilihan Gen Z itu siapa saat ini? Pilihan untuk beragama atau sumber belajarnya. Sumber belajarnya. Misalnya mau bertanya sholat itu seperti apa? Ngaji itu yang benar seperti apa? Nah, itu ternyata Gen Z itu memilih orang tua yang pertama. Memilih orang tua. Orang tua. Yang kedua dia sekolah, yang ketiga adalah medsos. Kedua sekolah, yang ketiga media sosial. Media sosial. Iya. Saya tanya, kalau kamu bingung dengan medsos bagaimana? Saya akan kembali kepada orang tua atau guru. Sehingga bagi saya itu menjadi penting. Nah, itulah kemudian saya mencoba menyambungkan keilmuan saya, karir saya dengan peran saya sebagai orang tua. Karena itu yang paling penting. Betul. Nah, jadi saya melihat ternyata saya juga harus menciptakan lingkungan yang edukatif buat anak saya yang kemudian bisa seiring dengan di sekolah. Misalnya di sekolah ada pembiasaan, misalnya Sabilillah sendiri ya. Azra itu bercerita dia harus ngaji pada jam tertentu. Nah, ketika di rumah itu menjadi bi'ah atau behaviorism ya. Kalau dalam konteks pendidikan itu dia menjadi terbiasa. Tapi ketika di rumah tidak ada kebiasaan itu, dia kemudian akan menjadi dua hal yang dia bertanya nanti. Yang benar ini yang mana? Betul. Yang wajib kata sekolah wajib, di rumah enggak tuh. Kemudian anak akan melihat yang punya saya kan orang tua ya. Jadi ngapain saya mendengarkan guru? Nah, oleh karena itulah masa lalu saya yang ketika dibiasakan oleh orang tua, habis maghrib ditanya, sudah ngaji? Habis subuh, sudah ngaji? Sampai mana? Itu pun kemudian saya praktekkan di rumah. Habis maghrib itu sudah mengaji. Ternyata setelah saya biasakan begitu, lama-lama kemudian dia mencoba mengkonstruk dirinya bahwa ngaji itu menjadi hal yang perlu dilakukan. Meskipun itu sunnah, tapi perlu dilakukan. Sehingga sekarang tidak perlu ada pemberitahuan. Habis sholat ngaji. Karena tradisi di rumah juga dibentuk begitu. Itu sebenarnya sudah menjelaskan seberapa penting peran keluarga untuk sebagai pendidikan pertama anak. Ya itu karena kan selama ini mungkin pendapat banyak orang di luar sana kalau sudah saya sekolahkan terlebih di sekolah Islam ya sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Tapi ternyata pandangan lain dari beliau Bu Jamilah yang luar biasa. Bahwasanya kalau semisal pembiasaan yang dilakukan di sekolah kok ternyata tidak dilanjutkan di rumah, maka anak menjadi dilematis. Mana yang benar? Apakah saya harus ikut orang tua atau harus ikut sama sekolah? Nanti bahkan pokoknya melok ibu kalau di rumah kalau di sekolah gitu. Berarti memang connectivity ataupun konektivitas antara sekolah dengan orang tua itu menjadi sangat penting untuk dibangun ya Bu. Betul. Saya melihatnya sangat penting sekali. Sehingga apapun yang disampaikan oleh sekolah, orang tua itu cukup juga membantu menjelaskan. Jadi sering kan anak itu kata guruku begini. Nah, kita sebagai orang tua itu cukup harus membantu menjelaskan apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Sehingga saya tidak melihat bahwa sekolah dengan lingkungan rumah orang tua itu sesuatu yang terpisah.
Dia harus menjadi satu kesatuan yang kemudian oleh karena itulah ketika ada hal yang misalnya dia melapor, maka orang tua perlu menceritakan, berkoordinasi. Jadi bukan Pak Gulam kenapa anak saya begini ya, gitu. Karena kan kita tim ya, sehingga perlu konfirmasi Pak Gulam ini dia bilang begini, apa dia salah paham atau bagaimana? Sehingga saya melihat lembaga pendidikan tuh bukan yaitu lembaga transaksional. Bukan, kata saya sudah dengan saya membayar, kemudian saya harus anak saya sudah tercipta sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, sehingga saya perlu membantu juga sekolah merealisasikan ide saya yang cita-cita saya pada anak saya, seperti itu. Sebenarnya itu agak mengkonter. Saya pernah baca dulu waktu S1 tentang Paulo Freire itu yang mengatakan pendidikan transaksional, pendidikan yang dianggap seperti sistem bank saat itu. Itu kayaknya bisa di counter dengan bagaimana cara kita menciptakan satu sistem yang ada di sekolah, kemudian dengan di keluarga yang itu menjadi satu ekosistem yang saling mendukung satu sama lain. Seperti itu ya. Iya, pilihannya tepat sekali Pak Gulam. Saya setuju. Itu ekosistem. Betul. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Orang tua itu punya keinginan, dia cita-cita, kemudian dia akan memilih lembaga yang menurut dia sesuai, yang bisa merealisasikan keinginan dia untuk anaknya. Saya punya 2 karakter anak yang berbeda. Yang Azra ini cenderung agak pemalu. Di Azra itu yang kalau di layar itu yang mana? Yang laki-laki. Nomor 2, yang laki-laki. Seharusnya yang perempuan yang pemalu. Tapi ini yang pemalu adalah yang cowok. Gitu. Dia pemalu, dia tidak bisa mengekspresikan. Kalau di rumah ya, saya sempat sementara kakaknya itu sangat ekspresif, dia bisa memilih, dia bisa sangat independen. Tapi kemudian saya berdiskusi dengan guru, apa yang dia bagusnya bisa eksplor apa dari karirnya, prestasi dia. Itu karena setiap anak berbeda. Setiap anak berbeda. Saya meyakini itu. Sehingga kalaupun saya mengirim 2 anak saya ke Sabilillah, dia punya kekhasan masing-masing. Mungkin satunya akademik, satunya mungkin yang seni dan sebagainya. Menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Prestasi yang sama, misalnya si kakaknya ini ternyata saya berdiskusi dengan guru ekskulnya, dan ini ternyata dia punya kemampuan yang bisa digali. Betul. Juara karate. Betul. Dia akhir-akhir ini disarankan oleh sekolah lewat guru ekskulnya untuk mengembangkan prestasi di karate. Kebetulan dia bergabung di salah satu klub di Malang atas arahan guru ekskulnya di Sabilillah, yang bisa mengidentifikasi nih anak ini punya potensi gitu. Saya juga kaget. Ini bisa anak saya serius gitu. Bisa Bu, dia kok kalau di rumah kok agak manja gini. Tidak Bu, dia tugas kalau di ini. Kemudian dia ikut melalui sekolah, didampingi oleh sekolah dengan guru ekskulnya dan juga klubnya. Dia mengikuti event-event di Malang dan juga tapi levelnya ada yang provinsi. Kemudian yang foto kedua bersama saya ini dia lolos untuk mewakili atlet KKI untuk Jatim. Nah gitu. Jadi juara 1. Ini yang seni atau yang dua-duanya? Dua-duanya. Jadi dia yang ada 2 kategori kata dengan komite. Nah kalau kata kan dia bertanding sendiri, memperlihatkan jurus yang dia punya. Dia juga juara. Kemudian yang komite, yang tanding dia juga juara. Yang itu kemudian saya sebagai orang tua, kapan ya anak ini bisa begitu? Nah itu kan tentu ada masa-masa yang tidak dengan saya. Nah itu ternyata dibantu oleh sekolah. Nah begitu. Dia juga jadi pramuka Garuda kemarin oleh sekolah juga yang dipilih. Nah seperti itu. Ternyata juga saya tidak menyangka sekolah mampu menggali prestasi seninya. Saya terpilih jadi Banjari Bu, vokalis tim inti. Kok kayaknya, karena saya melihat begini, dia sering di rumah itu menyanyi sholawat. Nah dia cerita, aku sebenarnya pengen ikut Banjari, tapi kayaknya kamu belum terlihat oleh guru, ikut aja seninya gitu. Ternyata dia terpilih dan selalu dibantu untuk misalnya latihan, kemudian ikut lomba. Menurut saya itu yang luar biasa. Bahwa kalau sekolah mampu memunculkan karakter-karakter atau prestasi-prestasi yang
tidak sama bagi setiap siswa, itu yang menurut saya penting. Ya. Karena orang tua itu kadang merasa begini, kok anak saya nggak menang lomba sains ya? Kok anak saya ini ya? Padahal ada karakter lain atau prestasi lain, dan itu mampu dibentuk oleh Sabilillah. Gitu. Kayaknya perbincangan tentang anak akan lebih banyak setelah ini mungkin ya, tentang ini. Kalau ini di mana kalau boleh tahu? Kayaknya di Malaysia. Di Malaysia ini begini, saya itu karena sering bertugas ke luar negeri, dan saya melihat bahwa ada salah satu visi pendidikan Sabilillah yang itu konteks global. Visinya kan begitu Sabilillah ya. Betul. Saya kemudian selalu mengajarkan pada anak saya itu perilaku atau akhlak itu harus lokal. Akhlaknya lokal. Akhlaknya lokal, di mana bumi berpijak, situlah langit dijunjung. Nah, kemudian kamu di Sabilillah diajari cara salim. Di rumah kamu juga dibentuk. Tapi kamu harus punya wawasan global. Untuk membantu itu, saya kadangkala ada momen tertentu mengajak mereka yang untuk melihat ya dunia di luar Indonesia, untuk melihat budayanya. Itu saya ajarkan pada dua-duanya, pada anak saya yang dua, terutama Azra. Jadi kalau mau keluar negeri kamu harus punya dokumen. Kamu harus lewat imigrasi. Itu tandanya tidak sembarangan. Sehingga dia harus ke imigrasi itu maju-maju sendiri aja. Lapor di imigrasi bandara, dia maju sendiri. Kamu harus punya ini. Karena kan itu bentuk leadership ya, keberanian. Keberanian itu. Ya, karena saya ini juga sebenarnya memahami karakter apa yang dibentuk oleh Sabilillah. Saya lihat visinya apa. Jadi saya juga karena sebagai teamwork, saya juga harus membantu visi itu tercapai gitu. Nah ini artinya juga liburan, tapi juga saya ajarkan ini ada budaya Islam. Karena saya melihat begini, liburan itu berdasarkan umur akan menentukan tempat. Ketika sudah umur SD, SMP, dia harus sudah melihat sejarah, tidak hanya melihat tempat permainan begitu. Mengapa ada di Malaysia budayanya begini, multikultur? Mereka melihat kok banyak orang India ya, kok banyak ini ya. Nah itu saya ajarkan sehingga dia punya pengalaman langsung. Nah, gitu. Berarti memang salah satu ini akhirnya kembali ke topik awal kita. Bahwasanya memang orang tua yang menaruh anak di sekolah juga harus paham sebenarnya karakter apa yang dibentuk dan dimau sama sekolah. Betul. Kita pelajari, kemudian kita adaptability-nya di keluarga itu seperti itu. Betul. Itu flashback ke belakang Ibu sebelum sebelum cerita lebih panjang lagi tentang Sekolah Islam Sabilillah Malang. Bagaimana Ibu kenal dengan Sabilillah ataupun dengan Sisma sebelum mungkin mendaftarkan yang pertama siapa namanya? Iza. Dengan Mbak Iza, terus kemudian dengan Mas Azra yang sekarang itu proses mengenal Sisma, mengenal Sekolah Islam Sabilillah Malang seperti apa? Awalnya saya kebetulan pernah berdialog langsung dengan salah satu muassis dari Sabilillah, yaitu Bapak Dr. Andes Ja'far. Oh, Bapak Dr. Ja'far. Kebetulan beliau ayah dari teman saya waktu saya kuliah di 97 waktu itu. Jadi beliau pernah bercerita bahwa saya mau membangun sekolah ini bersama-sama para ilmuwan. Pak Ja'far almarhum begitu. Ini nanti ada ingin punya cita-cita besar bahwa sekolah Islam itu memiliki sistem pendidikan yang luar biasa, bisa sama dengan pendidikan-pendidikan yang ditawarkan oleh dari berbagai tempat negara gitu. Cuma saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Kemudian dalam perjalanannya itu loh di Masjid Ayani nanti, di Masjid Ayani. Di dekat flyover gitu. Kemudian setelah saya ingat sejarahnya itu, kemudian berdirilah sekolah. Kemudian lambat laun saya sebagai orang tua, nah kemudian saya kembali ke Malang jadi orang tua. Ternyata banyak ketika saya mau nyekolahkan anak, mana ya sekolah yang ini, saya mencari tahu sebagai pengalaman informasi begitu, banyak senior-senior guru-guru saya di UIN Malang yang sekarang profesor itu juga menyarankan salah satu alternatif boleh loh kamu coba di Sabilillah. Karena pengalamannya anak-anakku begini. Oh begitu. Nah, karena waktu itu belum begitu ini ya saya memperhatikan. Maksudnya medianya tidak begitu gencar waktu itu. Iya. Tahun 2000 berapa ya itu 2000 sekian gitu. Kemudian saya belajar, kemudian saya datang ke sekolah.
bertanya informasi apa sistemnya seperti apa. Bagi saya sistem pendidikan itu menjadi penting. Apakah berbasis apa, visi misi sekolah itu seperti kurikulumnya. Kemudian berbekal kebetulan suami saya, ayahnya juga berbasis pesantren, milih sabilillah deh gitu. Karena ini ada pembiasan-pembiasan yang sama dengan keluarga kita. Akhirnya saya itu. Nah, lama-lama saya belajar, kemudian saya dengan berani mendaftarkan di sekolah sabilillah sambil menyelami. Karena sudah jadi wali murid, menyelami apa sebenarnya sabilillah. Banyak kemudian belajar dari para wali murid yang lain, dan kemudian dapat dari media sosial. Kan saya mengkonfirmasi sebagai wali apa yang diberitakan di media sosial juga menjadi penting. Akhirnya saya menemukan oke, ini yang terbaik. Itu juga kemudian yang menjadi pada saat saya mau melanjutkan studi S3, dan itu pilihannya di Eropa. Waktu itu saya berdiskusi dengan suami. Ini anak-anak mau saya bawa ke Eropa bersama-sama, karena ketika tinggal di Eropa anak-anak ini punya wawasan internasional, bisa bahasa asing. Kemudian jadi ada keuntungan, tapi resikonya anak ini nggak punya nanti sekolahnya setelah kembali kemana, karena nanti setelah saya selesai kayaknya belum selesai SD. Jawaban ayahnya adalah, kalau kamu bawa ke luar negeri, keuntungannya bisa bahasa asing, punya wawasan internasional, tapi bagaimana karakternya, karakter islaminya, ngajinya. Sementara kamu adalah orang yang akan sekolah. Maka kita harus mencari teamwork yang lain yang bisa mengasuh ini anak-anak. Pikiran saya, lo nggak mungkin saya pergi sendiri, anak-anak di mana? Sudah, percayakan sama sabilillah. Nanti diasuh sama sabilillah. Nanti ada orang tuanya banyak gitu. Nah, karena ini penting, karena nanti dia nggak bisa ngaji jadi penting gitu. Nah, itu alasan teknis sekali bagi saya. Loh, saya kan bisa mengajar ngaji toh, saya juga bisa. Beda. Dia nanti akan punya pembiasan-pembiasan yang berbeda. Akhirnya saya memutuskan anak-anak saya sekolahkan, titip di sabilillah, saya pergi ke Eropa. Ya, mungkin bagi orang tua yang lain pilihan yang sulit sekali ya. Sangat sulit. Iya, sulit. Tapi bagi ayahnya sudah, dia harus sekolahnya di sabilillah, titipkan. Ketika saya 6 bulan sekali pulang dari Eropa, mengecek anak-anak, mereka sangat aman. Saya berkomunikasi dengan guru-guru setiap saat, anak-anak saya terutama kakaknya, dengan tidak adanya saya, tapi setiap hari saya lakukan komunikasi via Skype. Nah, itu kemudian ternyata malah prestasi-prestasi anak-anak tetap berjalan. Kemudian anak-anak punya prestasi ngaji, bisa tahfidz, tahsin dan sebagainya. Maka itu menjadi, saya merasa ada partner yang penting, ya, dan tepat untuk membantu saya menjalankan karir saya. Kemudian juga tepat dengan yaitu komunikasi antar guru dengan ini, gitu. Jadi itu Nun Sewu, Pak Ja'far. Iya, betul. Beliau hakim. Ya, beliau hakim. Beliau hakim. Putranya kemudian satu dengan saya sama-sama dulu di pesantren, dengan saya SMA, melanjutkan juga di sini di Stein Malang. Kemudian saya sering ke rumah beliau, nanti cerita, nanti itu akan ada sekolah sampai beliau meninggal. Saya di sana, kemudian ikut di sana. Saya kemudian bercerita, putra beliau juga kemudian menyekolahkan di sabilillah. Makanya saya kemudian nasab informasinya nyambung. Ya, jadi tidak terputus saya, tidak mengkotik kalau hadis. Tidak mengkotik kalau hadis. Iya, kalau hadis. Berarti memang masih bisa dipertanggungjawabkan, termasuk pemilihan jenengan di sabilillah. Iya, betul. Karena saya tahu langsung dari sumber, dari muassisnya bercerita idealisme lembaga pendidikan yang dibangun oleh sabilillah. Menarik. Gitu. Dengan cerita Ibu tadi tentang akhirnya memilih untuk ke Belanda tanpa membawa anak-anak karena memang bahasa Jawanya itu ngaboti ya, Bu ya. Betul. Ngaboti pendidikan awal akidah, pendidikan agamanya anak-anak, yang itu menjadi pertimbangan yang teramat sulit untuk saat ini. Gitu. Berarti dari situ apa yang kemudian menjadikan panjenengan itu sangat yakin dengan beberapa program di
sisma. Betul. Terlebih tentang parentingnya Ibu. Iya, betul. Jadi tentang parenting kan tadi kan sempat tadi jenengan wis desa pilihlah itu diasuh wong akeh. Betul, Nah, iya. itu. Ya kan di kegiatan parenting di Sabilillah kan macam-macam. Ada Bina Kolbu, terus Betul. kemudian ada semacam kegiatan-kegiatan ziarah bersama. Betul. Terus kemudian ada kegiatan forum komunikasi Forkom majelis orang tua Iya, siswa. betul, Itu seperti apa? Seberapa penting sebenarnya kegiatan parenting yang ada di sekolah seperti ini? Kegiatan parenting di sekolah itu menjadi sangat penting karena untuk dilakukan atau diadakan oleh baik sekolah bekerja sama dengan MOS, Forkom, karena itu adalah media untuk kita berkomunikasi dan musyawarah antara pihak sekolah dengan orang tua. Menyamakan visi misi terkait parenting. Misalnya ketika kita bicara bahaya atau manajemen mengelola gadget untuk anak. Itu kan juga tema yang diangkat Sabilillah lewat media parenting. Itu menjadi hal yang kemudian oleh orang tua juga menjadi PR di rumah, di sekolah juga menjadi PR. Misalnya sekolah menyatakan tidak boleh bawa gadget ke sekolah. Tapi kan di rumah boleh, oleh orang tua boleh. Siapa yang akan diikuti? Maka parenting atau kegiatan parenting lewat Bina Kolbu ataupun parenting khusus itu menjadi media menyamakan visi antara orang tua dengan sekolah, dan juga musyawarah sebenarnya lewat narasumber, disampaikan ide, kita kemudian ternyata ini ya, karena pemilihan materi dan narasumber itu mewakili aspirasi sekolah dan MOS untuk melihat bahwa ternyata ini ya yang perlu kita tekankan terkait parenting itu apa gitu. Jadi ya sangat penting menurut saya. Karena menjadi jembatan untuk berkomunikasi sekaligus ini. Agar kemudian lebih hangat sambil minum-minum dulu Ibu. Terima kasih. Ini saya bertamu dihidangkan. Ini produknya Sisma. Ada Sisma Fresh, ada Sisma Bakery yang dikembangkan sama pusat terima kasih bisnis Ibu. Sisma. Gitu. Jadi jadi ini ya Pak ya. Di Sisma itu selain ada TK Islam 1, sekarang juga ada TK 2, terus kemudian ada SD 1, SD 2, ada SMP Islam Sabilillah sama SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Selain itu kita juga ada program-program yang tadi saya ceritakan di sebelum ini. Ada cloning, ada studi banding, juga ada program pendidikan dan pelatihan yang itu kita berikan untuk orang-orang yang mungkin memiliki keinginan yang sama dan visi yang sama dengan Sabilillah, cuman nggak bisa ambil semuanya, maka ambil sebagian saja. Termasuk juga ini bisnis centernya kita. Jadi kalau ada arahannya Prof itu Saka Guru Perekonomian, yang mana agar kemudian mereka bisa menopang tidak lagi dari SPP, tidak lagi dari uang infak dan lain sebagainya. Itu mungkin seperti itu. Termasuk juga kita sekarang lagi mengejarkan program namanya Sisma Accreditation and Ranking gitu. Jadi kita Prof itu pernah menyampaikan bahwasanya sekolah kita harus bisa mengakreditasi sekolah-sekolah Islam se-Indonesia. Karena selama ini kan mungkin belum ada ya. Adanya di kampus. Unirank, kemudian ada kemudian pakai Webometric dan sebagainya. Kita pengennya sekolah Islam itu ada gregetnya, maka kemudian di ranking juga untuk mengakreditasi itu. Mungkin boleh sambil diunjuk dulu Ibu, diajak ngobrol terus akhirnya. Ini luar biasa ya ini. Gitu. Kita ingin melihat bagaimana produk langsung dari ini. Karena benar Pak Gulam, saya melihat saya tidak banyak pengalaman yang sangat banyak sekali, tapi menurut pengalaman saya yang saya pernah ke kampus-kampus besar atau lembaga pendidikan besar, itu juga harus ditopang oleh bisnis yang dikelola oleh lembaga itu, sehingga dia menjadi tidak lagi sangat mengandalkan dari sumber-sumber yang lain, tapi memang dari bisnis untuk membackup secara utama. Dan salah satunya ini saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil rotinya nanti tidak apa-apa dicoba Ibu. Semisal boleh dicoba atau nanti dibawa pulang. Betul. Iya gitu. Lanjut lagi kemudian kita ke perbincangan tentang parenting yang tadi
inline sekali dengan yang harusnya saat ini ada. Termasuk juga tadi di daftar pertanyaan saya nih pemirsa, sahabat Sisma dan juga Sismates yang ada di rumah, itu di daftar pertanyaan salah satunya adalah tentang gimana mencari titik temu antara orang tua yang punya saklek pengennya seperti ini, sekolahnya mengajarkan seperti ini. Tadi kan sempat disinggung sebentar, bahwasanya orang tua ya harusnya itu ya meneliti dulu visi misinya sekolah, terus kemudian kita bisa nggak diadapt di rumah, apakah harus seperti itu juga gitu, atau mungkin ada sedikit tambahan dari panjenengan. Kalau melihat ada dua pandangan yang berbeda, orang tuanya kayak gini, orang tuanya kayak gini nih. Contohnya saya agak sedikit cerita, ketika saya di SMA Sabilillah, kemudian saya mengajar di sana, itu mereka orang tua saya pengennya kayak gini. Di sekolah nilainya itu kayaknya cari yang lain dulu deh, begitu. Itu akhirnya nggak temu, orang tua harus memaksakan ini, terus kemudian ibu kita di sekolah kayaknya ndak gini. Akhirnya nanti di akhirnya yang justru kasihan adalah si anak. Betul. Itu begitu. Iya, betul. Itu yang saya juga penting ditekankan, bahwa sebenarnya kan subjek utama dan objek utama dari orang tua dan sekolah itu adalah anak. Kan tidak bisa kita kemudian mengatur sesuai dengan keinginan orang tua atau sekolah sekalipun. Maka perlu komunikasi antara dan konsultasi lah. Seperti anak saya tadi, kakaknya sangat science oriented. Dia sampai sekarang kompetisinya tinggi untuk lomba-lomba sains begitu. Meskipun sekarang seni juga. Tapi kemudian saya ingin menyamakan anak saya seperti kakaknya. Kemudian saya minta sekolah, daripada dia dikembangkan karate, saya pingin loh anak saya itu ikut lomba sains aja begitu. Yang perlu pertama saya lakukan adalah anak itu saya tanya, apa sih keinginannya? Karena kamu yang akan melakukan, kamu yang akan melewati, dan kamu yang akan menikmati hasilnya. Saya biasanya akan bertanya pada anak dulu, kemudian saya akan mengkomunikasikan pada pihak sekolah. Nah, tapi kemudian ada hal yang kemudian yang harus kita, kalau saya pribadi Pak Gulam, ada hal-hal yang kadang itu mungkin tidak sesuai dengan, misalnya nih sekolah memberikan A, kok kurang pas ya? Ini nih saya tidak pernah melakukan mengklaim bahwa ini anak saya nih gara-gara sekolah aja nih jadi begini gitu. Itu artinya saya tidak melakukan komunikasi dengan sekolah. Anak saya pengen apa dan tujuannya sekolah memberikan itu apa. Sehingga harusnya ada 3 sisi yang kemudian kita gerakkan semua. Saya bertanya pada anak saya bertanya pada orang sekolah, apa sebenarnya tujuan. Banyak sekali kegiatan sekolah yang kemudian kenapa ini begini, kenapa ini begini. Nah itu yang kemudian saya sebagai orang tua, dan terutama anak itu anak itu bisa komplain loh Pak Gulam. Ini tadi guruku begini. Nah itu saya biasanya tidak menerima for granted. Tidak for granted. Kamu gini ya oleh gurunya ya? Tidak. Karena guru dengan murid itu pola komunikasinya kan sudah tidak seimbang dari segi usia, dari segi keinginan. Nah, kemudian saya konfirmasi biasanya. Saya kalau dalam dunia bisnis mungkin saya sebagai user. Saya akan bertanya, bagaimana nih Anda mengelolanya begitu. Tapi tentunya saya selalu mengajarkan anak saya begini. Satu, dalam Islam itu ada namanya adab. Paling tinggi orang berhasil itu ilmu nomor 1. Tapi di atasnya ilmu itu akhlak. Nah itu visinya orang tua. Sehingga ketika kamu merespon guru tidak sepakat, anak kan tidak boleh ya tidak diajarkan tidak punya nilai kritis. Karena kan leadership itu juga kritis. Betul, harus kritis. Tapi saya kemudian membentuk anak saya, ketika kamu tidak setuju dengan guru sampaikan, tapi ada akhlak, etika cara menyampaikannya. Karena kalau kamu tidak dapat barokah dari guru, itu beda pencapaian keilmuannya. Tapi kamu harus menyampaikan, karena saya yakin misalnya Sabilillah ya, itu salah satu visinya kan membentuk leadership. Leadership itu harus berani dan kritis. Betul. Yang nggak boleh itu adalah mencaci, menghujat. Jadi sampaikan. Kalau kamu nggak setuju pada guru, misalnya nih dikasih peran apa,
Ibu saya boleh nggak memilih peran itu karena saya nggak bisa, misalnya tampil seni, dia nggak bisa menari. Kamu boleh menyampaikan, guru itu akan tahu. Kalau kamu nggak bilang, ya guru menerima, dikiranya setuju. Sehingga itu konfirmasi. Bagi saya itu penting itu. Jadi ya posisi orang tua. Itu kalau mungkin dari satu pendapat Ibu, mungkin kan dengan kekeluargaan dan kebersamaan seperti itu contoh di layar Ibu. Jadi keluarga ini ada foto Ibu dengan ziarah, kemudian kebersamaan dan sebagainya. Betul, kok ada ya foto saya? Ada ternyata. Tim riset kita luar biasa. Betul. Ini luar biasa. Kita riset dulu memang sebelum ini. Di mana saya tuh kok ada? Ada saja. Betul. Itu seperti itu. Dengan tadi yang seperti itu, pendapat Ibu tentang kekeluargaan sesama wali siswa itu apakah membantu kemajuan anak atau terus kemudian juga membantu memiliki pemahaman yang sama dengan sekolah? Betul. Antar wali murid itu sangat penting berkoordinasi minimal di level kelas. Karena apa? Kita akan bersama-sama memahami situasi atau proses pembelajaran yang ada di kelas. Baik. Perbedaan pendapat atau merespon situasi yang ada di kelas itu wajar saja. Itulah kemudian makanya kita berdiskusi antara wali murid, biasanya berdiskusi. Ini gimana sih, kok begini wajar. Ada yang pro dan kontra, itu sangat wajar. Itulah dinamika proses pembelajaran. Sehingga bagi kita tentu ada yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan saya. Kemudian itu terlalu percaya atau begini. Kok semuanya oke-oke saja. Bagi saya penting karena ya salah satu alasan saya memilih itu karena saya sudah tahu dan yakin bahwa Sabilillah bisa melakukan proses pembelajaran dengan benar. Kalaupun ada yang tidak pas, itu kan selalu ada solusi bagi saya. Makanya kemudian saya menyarankan sekolah juga perlu kita kasih feedback. Melalui apa? Ya jangan satu persatu. Jangan japri, jangan ini. Maka kita gunakan lembaga yang ada yang namanya paguyuban kelas, paguyuban level, ada MOS, ada kemudian juga Forkom lebih tinggi. Itu adalah dalam rangka mengevaluasi. Sabilillah itu tentu bukan lembaga yang sangat perfect. Berarti kan sudah tuntas. Karena Sabilillah tidak perlu berkembang, maka tidak perlu ada kegiatan apa-apa. Setuju saya. Betul. Semua lembaga besar itu, kita taruhlah saya bertanya sudah ke kampus-kampus besar dunia, mereka itu harus ada akreditasi. Artinya apa? Mereka pun harus dievaluasi dan berkala. Tidak ada yang statis. Bahkan Harvard sekalipun gitu. Kampus saya juga dievaluasi, makanya ada rankingnya. Jadi perlulah kita itu. Jadi wali murid tentu bagi kita yang ini perlu memahamkan banyak sekali hal teknis yang kadang dibincangkan oleh wali murid. Tentu tidak semuanya sama pemikirannya dan itu sangat wajar menurut saya karena Sabilillah ini besar loh Pak Hulam. Wali muridnya banyak, siswanya banyak. Kalau kecil itu relatif lebih aman. Sebagaimana Indonesia ini lebih cenderung banyak potensi ada konflik ya karena memang sangat besar. Kalau sekolah kecil cenderung relatif aman. Background wali murid tidak bervariasi. Dan di sini sangat bervariasi. Akademisi banking, ada guru besar, tentu banyak perspektif dan dinamis saja menurut saya. Jadi memang kekeluargaan di Sabilillah itu penting untuk satu memberikan feedback sebagai masukan, evaluasi, terus kemudian ada confirm tentang sesuatu dan juga kadang apabila ada pandangan yang berbeda kita bisa menyelaraskan minimal untuk lembaga ini tambah maju lagi seperti itu ya Bu ya. Gitu. Sebelum terakhir ini mungkin saya bisa Ibu bisa menceritakan bagaimana perkembangan perilaku Ananda. Mulai dari perilaku terus kemudian perubahan perilaku kemandirian ataupun yang lainnya termasuk juga sisi akademik Ananda selama beliau ada di Sisma. Itu mungkin Ibu bisa menceritakan ke kami. Saya melihatnya dari mulai kakaknya dan adiknya itu dari aspek kemandirian yang pertama. Tentu dengan level yang berbeda dari usianya. Saya lihat kakaknya itu mampu memutuskan berbagai hal itu sendiri. Ke saya itu hanya sifatnya konsultatif.
Ibu, saya ada pilihan begini-begini. Menurut saya ini yang tepat. Menurut ibu, apakah pilihan saya tepat? Nah, itu menjadi penting bagi saya. Kenapa? Karena bagi saya pekerja yang waktunya cukup banyak di luar, itu anak mandiri memutuskan itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Nah, kemudian saya lihat ke adiknya itu juga hal yang sama. Tentu skalanya berbeda dan jenis kelamin. Betul. Nah, itu. Jadi dia membantu, peran-peran saya sebagai orang tua itu kemudian agak ringan dari segi mandiri. Memilih sesuatu, memutuskan dan mengapa alasannya itu. Saya rasa, ini asumsi saya, mungkin orang tua lain berbeda. Saya melihatnya itu sepertinya dari pembelajaran PJBL. PJBL, Project Based Learning. Karena ada satu tahapan yang dia harus mengkritisi mengapa sih memilih ini solusinya. Dan itu kemudian saya lihat dia bisa menerapkan itu dalam aspek-aspek keseharian dia. Memilih barang, memilih sesuatu. Misalnya saya bilang, kita mau kemana nih? Mau pergi. Itu pasti dia menceritakan, kenapa nggak kesini saja? Karena begini. Itu kemandirian. Kemudian dia bisa keteraturan, kedisiplinan. Anak laki-laki, adiknya si Azra ini awalnya dia belum bisa menemukan ini. Kemudian semakin naik kelas, dia menemukan ritme kedisiplinan terkait dengan apa yang harus dia lakukan keseharian. Jadi saya sempat ditanya sama teman-teman, itu mau ngapain setelah ini? Dia mau ngaji kayaknya, dia mau belajar jam segini. Kok nggak pakai disuruh, istilahnya begitu. Ya dia menemukan begitu ritmenya dia, didukung oleh kegiatan sekolah itu kan sudah fix ya, jam segini dia harus duha, jam segini harus begini. Nah itu kemudian diterapkan. Ketika libur dia ingat ada jamnya di sekolah duha. Nah itu menerapkan, sehingga itu yang kedisiplinan. Kemudian kritis yang leadershipnya saya mulai muncul, terutama pada kakaknya dan ya. Azra ini kemudian kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin guru-gurunya Bu Hima itu sudah tahu sekali karakter di awal itu yang barangnya hilang, yang dia tidak fokus dia gini. Kemudian bisa dikembangkan oleh guru-gurunya. Sampai saya gini, gimana Bu Azra gitu. Lama-lama sekarang saya rasa kok keluhan dari gurunya. Saya kemudian bertanya pada kelas 4 kemarin kepada wali kelas. Ibu bagaimana Azra? Mama, Azra itu setiap bulan bertanya, posisi saya akademiknya di ranking berapa Ibu? Padahal saya tidak menuntut, saya memang tidak yang menuntut anak saya ranking berapa. Bagi saya prestasi macam-macam. Ternyata dia bertanya sendiri, kalau gitu aku kurang materi ini. Nah itu yang kemudian saya. Terlepas ada hal-hal kecil yang mungkin masih kurang, menurut saya sangat berbeda. Mungkin saya belum berperan. Karena kan saya bilang tadi tim teaching ya, sekolah dengan ini jangan-jangan saya yang ada yang kurang nih gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi ada 4 tadi perkembangan Mas Azra ya. Satu tentang kemandiriannya, yang kedua tentang disiplinnya, yang ketiga tentang berpikir kritis, yang keempat itu mungkin saya tertampar dari itu. Jadi ada kesadaran untuk belajar dan terus tumbuh. Betul. Itu yang dari Mas Azra tadi. Yang itu kayaknya memang harus kita jaga dan harus kita terus rawat agar nanti sampai peak performance-nya dia enggak hilang. Betul. Seperti itu. Mungkin terakhir Ibu sebelum kita ini sudah lebih dari 20 sampai 30 menit. Ada mungkin saran untuk kami dari Sekolah Islam Sabilillah Malang, terutama untuk bisa agar kemudian sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa menjadi tim teaching yang tepat untuk para orang tua di luar sana. Baik, kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan Sabilillah sampai tahapan saat ini, menurut pengalaman saya dengan 2 anak saya, tentu tidak sama ya perbedaan wali murid pengalamannya. Saya merasa itu sudah sangat luar biasa karena peran saya sedikit, tapi anak saya sudah banyak berproses. Sebagai orang yang tidak banyak di rumah, namun tentunya sebagai lembaga yang akan terus berkembang, punya cita-cita yang tinggi, tidak hanya di lokal tapi global. Saya lihat tentu selalu tetap melakukan evaluasi, begitu. Karena evaluasi itu sangat natural dan wajar dilakukan oleh individu, lembaga. Oleh karena itulah
saya mendukung selalu tetap dia lakukan evaluasi, mendengarkan dari teamworknya yang lain, dari MOS, dari Forkom, itu sangat penting dan wajar ketika tetap melakukan dialog-dialog dan evaluasi menurut saya tetap, karena dunia di luar kan tetap berkembang Pak Gulam ya. Kita baru bicara apa, di luar tetap bicara apa, sehingga cita-cita besar Sabilillah, terutama yang visi besarnya untuk leadership ya tingkat global juga tetap tercapai, terus berkembang dan melakukan evaluasi diri dan berprogres. Selebihnya dan tentu tidak bisa sendiri, selalu tetap bergandengan tangan dengan wali siswa lewat ya lembaga-lembaga. Menurut saya itu dan terus berkembang. Itu yang beliau sampaikan tadi tentang bagaimana kita sebagai lembaga untuk terus berevaluasi, karena itu hal yang wajar dan normal untuk suatu lembaga. Yang kedua, jangan lupa untuk terus menggandeng wali siswa untuk kemajuan dan untuk menerima masukan-masukan dan feedback terutama untuk kemajuan dari satu lembaga itu tadi. Itu Bu Jamilah, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga paparan yang sangat luar biasa. Saya dapat pelajaran banyak dulu sambil mengenang masa-masa S1 masa-masa S1 saya dulu. Yang jenengan dulu adalah dosen saya. Ini pemirsa kalau boleh tahu, sekedar informasi saja sebenarnya. Beliau adalah dosen saya S1 dulu di UIN Maulana Malik Ibrahim, yang beliau akhirnya menjadi semacam scaffolding untuk saya terus mau untuk terus belajar dan belajar. Itu saja. Terima kasih banyak Bu Jamilah. Mungkin bisa kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih. Saya belum mengucapkan rasa terima kasih pada Sabilillah, Pak Gulam yang sudah menjadi teamwork saya dalam parenting anak saya mencapai masa depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pemirsa Sisma TV, Sismits dan juga sahabat Sisma dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini berakhir dengan satu ungkapan yang menarik, bahwasanya kolaborasi pendidikan keluarga dan sekolah akan membentuk ekosistem yang baik untuk kemajuan pendidikan anak dan masa depan anak di masa yang akan datang. Saya Ghulam Nurul Wildan, mohon undur diri terlebih dahulu. Kita bertemu di episode lain dari Waicu Sisma, podcast pendidikan mengulik pendidikan terbaik untuk masa depan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.